Racing, sporty, dan modern menjadi pilihan kata yang tepat dalam menggambarkan edisi terbaru dari Honda CBR 150R. Sebagai generasi keempat, brand motor berlambang sayap ini menyuguhkan sesuatu yang benar-benar baru di berbagai aspek. Tak heran, dirinya bisa dianggap sebagai pesaing yang serius di kalangan motorsport 150cc. Tak hanya itu, konsep desain yang diusung Honda ini pun terasa lebih berani setelah beberapa tahun mengaspal di tanah air. Dan apabila melihat dari kompetensinya, sepertinya all new CBR 150R dijadikan sebagai pintu gerbang dalam rancangan bodi produk sport full fairing ke depannya. Perubahan yang juga menjadi magnet dari CBR 150R terbaru ialah posisi berkendaranya. Sporty, layaknya mengemudikan motorsport bermesin besar. Kedua lengan menjadi tumpuan dari badan pengendara dan menyajikan sensasi yang lebih menjorok ke depan sebagai efek samping dari penggunaan stang bergaya racing. Beberapa perbedaan lain yang digarisbawahi ialah bobot motor lebih ringan, turun ke 132 kg atau terpangkas 12 kg dari edisi sebelumnya. Selain itu, perpaduan jarak sumbu roda yang lebih besar dan rangka trailis baru. Alhasil, meski nominal performa yang dimilikinya sama dengan varian sebelumnya, namun karena beban yang dipangkas dan racikan sumbu serta rangka baru, menyuguhkan power to weight ratio yang lebih besar, serta sensasi pengendalian yang menyenangkan. Keluar dari pakem merupakan pernyataan yang cocok untuk menggambarkan Honda All New CBR 150R. Bagaimana tidak? Selama dua generasi sebelumnya, motor ini lebih mendewakan unsur yang kalem dan juga garis-garis yang sedikit membulat. Garis agresif dan tajam merupakan dua unsur yang digunakan pada guratan bodi All New CBR 150R ini. Hal tersebut tampak dari penggunaan lampu utama ganda yang konsepnya agresif dan dinamis serta berteknologi LED. Kedua lampu ini akan menyala secara otomatis ketika Anda memutar kunci kontak ke posisi on. Karena modus aktifnya seperti itu, maka posisi lampu jauhnya berada di bagian tengah-tengah di kedua sisi lampu. Dan ketika Anda mengaktifkan tuas lampu jauh yang berada di sisi kiri stang. LED bukan hanya ada di lampu utamanya saja, tetapi juga digunakan pada lampu sennya yang berbentuk persegi panjang. Tak hanya itu, di bagian belakang, tepatnya di lampu rem juga sudah menggunakan LED dengan nuansa mika yang berwarna bening, sehingga ketika lampu tersebut menyala akan mudah terlihat bagi pengendara lainnya. Nah, tidak lupa bagian detail yang juga menggunakan LED adalah lampu plat nomor polisi bagian belakang yang menggunakan kesan warna putih sehingga terlihat lebih modern. Kembali ke area depan dari Honda All New CBR 150R, terdapat visor beraksen smoke yang diberikan guratan seperti huruf V di bagian depannya dan juga spakbor yang diberikan sedikit lubang untuk membantu aerodinamika motor ini. Di sisi atasnya terdapat kaca spion model baru yang menggunakan aksen meruncing dan dimensinya lebih kecil. Pada joknya, Honda CBR 150R ini menggunakan konsep sejatinya dari dual seater. Jok dari pengemudi itu lebih rendah dan penumpangnya lebih tinggi. Dengan gaya seperti ini, penumpang mempunyai daya pandang yang lebih luas, tetapi sayangnya ketika harus naik ke motor ini diperlukan usaha yang ekstra. Di bagian buritan, motor Honda terbaru ini menggunakan konsep knalpot yang memanjang ke belakang dengan aksen heksagonal. Ya, mirip dengan Honda CB150R Streetfire. Selain knalpotnya, velg berukuran 17 inci dengan palang 10 ini serta rangka trailisnya pun juga sama dengan versi nakednya. Dari sisi samping, karena tema desainnya yang dibikin baru, maka bagian fairingnya juga dibikin berbeda. Konsepnya agresif dan juga menggunakan konsep multi-layer. Di model seperti ini terlihat panel bodi antara satu dengan yang lainnya saling menumpuk sehingga tampilan secara keseluruhan motor ini terlihat lebih berbobot. Efek samping dari penggunaan gaya seperti itu juga berdampak ke bagian tangki bensinnya. Nah, bagian tangki bensinnya dibikin lebih tinggi dan juga disiapkan sebuah lekukan yang sangat cocok ketika pengemudi sedang melakukan manuver sehingga dapat menjepit tangki secara maksimal. Dan tidak ketinggalan, untuk lubang pengisian tangki ini sudah menggunakan konsep airplane tank cap sehingga Anda tinggal memutar kuncinya untuk membuka dan menekan
Tutupnya dengan kedua tangan Anda ketika sudah selesai melakukan pengisian bensin. Saat melaju dengan mengandalkan perpindahan gigi yang cepat, luapan daya terus terisi seiring kami memutar grip gas. Indikator putaran mesin di instrumen cluster pun sepertinya terus menggoda untuk berkendara lebih cepat. Penasaran memang karena menurut klaim mesin CBR 150R terbaru ini bisa menyentuh kecepatan 130 km per jam. Kenyamanan berkendara juga menjadi perhatian di CBR 150R. Penggunaan shock breaker berkonsep teleskopik di depan dan suspensi belakang monoshock dengan Prolink terbilang cukup bersahabat untuk motor bergenus sport full fairing. Memang tidak empuk, mengingat bagian kaki-kaki ini disetting guna menyajikan pengendalian yang baik ketika bermanuver. Nah, lalu seberapakah konsumsi bahan bakarnya? Dalam pengetesan ini, motor dibekali dengan volume tangki 12 liter. Kami menggunakan dua metode. Pertama, dengan melihat angka average konsumsi bahan bakar di speedometer, dan kedua dengan full to full. Untuk jarak pengujiannya sejauh 113,2 km dengan menempuh berbagai situasi jalan dan berkendara sendirian. Berdasarkan menu average di speedometer, keluar hasil 47,6 km per liter. Sedangkan saat mengisi tangki secara penuh dengan bahan bakar RON 92 dibutuhkan 2,62 liter atau jika dikonversi menjadi 43,5 km per liter. Ya, meskipun sedikit berbeda, namun dua angka tadi masih tergolong ramah di kantung para pemiliknya. Benar memang sama-sama berkualifikasi 150 cc, akan tetapi mesin CBR 150R terbaru jauh beda dengan pendahulunya. Racikan yang diandalkan sekarang ialah perhitungan bor kali stroke yang hampir square ukurannya. Dengan perhitungan seperti itu, biasanya tenaga yang bersumber dari jantung mekanis akan selalu tersedia di segala putaran, dari putaran bawah hingga atas. All new Honda CBR 150R memang sudah diluncurkan pada bulan Februari 2016 yang lalu. Dan ini merupakan paket lengkap bagi konsumen muda yang sedang mencari motor sport full fairing 150 cc. Perubahan yang dialaminya dibandingkan generasi sebelumnya cukup signifikan, baik dari segi desain, performa, dan juga pengendaliannya. Sehingga ini membuatnya patut untuk diperhitungkan. Perihal bandrol harga Honda All New CBR 150R dimulai dari 32,6 juta untuk varian standar, kemudian 33,2 juta untuk varian Honda Racing Red livery yang kami gunakan dalam kesempatan kali ini, dan juga yang terakhir 33,4 juta untuk livery MotoGP Repsol Edition. Melihat dari deretan angka yang ditawarkan oleh Honda tadi, motor ini memang sedikit lebih tinggi dibandingkan kompetitornya. Akan tetapi melihat dari segmennya yang diperuntukkan untuk konsumen muda, laki-laki dan tinggal di perkotaan, motor ini kami rasa sudah mumpuni. Untuk informasi lebih lengkap mengenai Honda CBR 150R, silakan kunjungi website kami di oto.com dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di Official Auto. Bro, siap bro. Wah, udah lama nih. Iya, ini kemana aja? Biasa lah, kayak biasa ya. Oh, siap bro. Oke. Gimana rasanya bro? Perfect, kayak motor yang lagi gue bawa.